Demikian penyampaian makalah dari narasumber kita. Tentunya dari apa yang disampaikan tadi, mungkin ada iskal, ketidakpuasan, atau mungkin ada unek-unek seputar ilmu tauhid atau keyakinan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kami membuka 2 termin, masing-masing 3 orang, untuk menyampaikan unek-uneknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Samin, utusan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Islami, Songaban Kedungdung Mudung Bangkalan, Murabil Ma'had, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukarram Kiai Haji Ilyas Khotib. Sebelumnya narjul afwa minkum ala ba'di jawanibil kusur minal akhta al-adiyah wabil akhos ila sayyidi al-mukarram Habib Ali Bahar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sesuai dengan unek-unek yang tersirat dan yang tersurat dalam hati, tertarik dengan penyampaian al-mukarram tadi, sehingga timbullah atau muncullah pertanyaan. Pertama, pertanyaan bagaimana hakikatnya syahadat? Coba diterangkan dengan secara konkret. 1. Kemudian nomor 2, bagaimana cara memasukkan aqaid 50 ke kalimat tauhid? Perlu dikonsep. Nomor 3 yaitu mengenai tentang iman pada akhir hari kiamat. Pertanyaan 3 Pak, cukup 3 Pak ya. Iya, Ya. 3 terakhir pertanyaan yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua rusak kecuali Allah. Dan saya temukan di kitab lain kecuali 5 perkara yang juga menyertai tidak kerusakan pula. 1 nar, 2 jannah, kemudian nomor 3 kursi, nomor 4 araf, nomor 5 lauhul mahfuz. Coba mohon dengan kesediaannya Al-Mukarram lebih konkret lagi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk sekedar bertanya. Ini karena jauh luar daerah di Sampang. Dan tidak lupa Langsung saya ucapkan selamat datang pada Oh iya. siapa ini, Pak Habib Ya. ini ya. Yang perlu saya tanyakan di sini yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini mengenai pengkliman ya. Dakwah ahli sunnah wal jamaah khosoh bil asairah wal maturidiyah. Apakah ini benar? Apa benar bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini ditentukan hanya kepada asairah dan al maturidiyah? Iya. Ya. Padahal dalam hadis Nabi itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ini. Dan saya temukan dalam hadis lain bahwa ketika satafariqu ummati ila sab'in berapa itu, ini kulluha finnar ila wahidah. Ketika sahabat menanyakan mahya ya Rasulullah, apa yang satu itu? Rasul itu mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, apakah ma'ana alaihi wa ashabi ini tentu kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah saja, sedangkan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah jauh di belakang itu. Iya. Ini yang pertanyaannya ya. Udah. Terima kasih kepada rekan-rekan atas tepuk tangannya ya. Gitu ya. Selanjutnya
pertanyaan yang kedua. Ini tentang apa itu tasbih dan mujassimah tajsim ya. Menyerupakan Allah dan menganggap bahwa Allah itu punya organ tubuh. Di sini yang dibahas adalah yadullah fawqa aydihim. Kemudian Allah apa? Bi'ayunina itu. Allah itu apa punya mata dan lain sebagainya. Ini kalau ini dianggap salah ya. Setelah sebagaimana mungkin di pondok-pondok pesantren ini ada pelajaran tauhid yang namanya kitab Jawahirul Kalami ya. Di sana juga disebutkan bahwa kita ini boleh menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan, mata ini kita boleh-boleh saja, ini tidak dianggap tajsim atau tasbih. Nah, bagaimana pelurusan ini antara tajsim, tasbih, kemudian kaitannya dengan pelajaran yang telah dipelajari oleh di sebagian pondok-pondok pesantren sekalipun tidak kesemuanya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bayan nazar wa taklid. Antara pemikiran dan ikut-ikutan. Apa yang disebut memikirkan nazar, sehingga umpama kita mengatakan bahwa kenapa kamu itu meyakini bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Lalu jawabannya karena melihat alam. Alam ini ada. Kalau alam ini ada, mesti ada yang menciptakan. Penciptanya adalah Allah. Apakah ini disebut taklid atau nazar ini? Tolong ini dijelaskan dengan secara konkret. Saya kira hanya ini pertanyaan perlu saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan barangkali ada bahasa-bahasa yang sumbang mohon maaf juga karena karena maaf Madura Timur ini bahasanya agak kasar juga ya, agak kasar. Jadi demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak berdiri soalnya beliau tidak berdiri. Saya takut sama beliau. Ya. Pertama, pertanyaan saya ditujukan melalui makalah, karena ini masalah seminar, bukan diskusi kitab. Betul. Kalau masalah seminar itu harus ada makalah, maka saya tujukan ke makalah. Setelah saya baca makalah, saya jadi bingung. Kenapa di dalam makalah itu sendiri banyak permasalahan? Karena di dalam penulisan biasanya ada latar belakang, ada definisi. Latar belakang itu khalfiyatul bahs atau as-ta'rif, definisi. Al-mushkilat, terus yang terakhir khotimah. Yang saya lihat di sini hanya khotimah yang ada, yang lain tidak ada. Oleh karena itu, setelah saya baca makalah, seakan-akan saya dibawa ke tengah hutan. Hutan itu banyak harimau dan hantu, saya dibiarkan di situ. Jadi sekarang nasib saya nggak tahu mau dimakan hantu atau dimakan harimau, nggak tahu. Oleh karena itu, selamatkanlah saya. Iya. Nah, itu pertama. Kedua, di sini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ya. Di sini di dalam makalah yang ada hanya tantangan realita. Mungkin yang cocok untuk judul ini tantangan realita Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu saja. Tidak usah Ahlus Sunnah wal Jamaah perspektif Asy'ariyah, itu berbahaya itu. Apalagi di dalam referensi hanya disebutkan Al-Ibanah. Jadi yang Asy'ari itu kan banyak kitabnya tentang ini, kok hanya satu itu loh. Ini cukup berbahaya ini. Mestinya banyak. Yang ketiga, di dalam penulisan referensi pun cukup bertentangan saya kira dengan kaidah penulisan referensi.
Karena penulisan referensi itu ada kaidahnya. Sama dengan menulis makalah, ada kaidahnya, ada khalfiyatul bahsi atau latar belakang, ada at-ta'rif, ada definisi. Kalau ulama dulu itu jelas itu, memberikan garis yang jelas. Di sini tidak ada saya temukan. Di dalam referensi yang ditulis hanya seperti al-ibanah itu kan hanya ujung daripada judul buku itu kan ada sambungannya itu. Terus tahun terbitnya tidak ada, penerbitnya tidak ada juga. Ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali mendapat tanggapan yang hidup. Paling tidak enak seminar kalau semuanya ngantuk. Jadi mudah-mudahan bom yang saya lempar ini bisa meledak betulan. Terima kasih sekali untuk semua tanggapan dan semua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hakikat syahadat? Hakikat syahadat sebagaimana yang tadi saya singgung ketika saya berbicara, bahwa inti dari hakikat syahadat adalah ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Wa dzalika haqiqat makna syahadah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqat makna syahadah. Sebelum melakukan penyembahan, sebelum melaksanakan ibadah, kenal terlebih dahulu apa yang akan disembah. Nanti juga ada pertanyaan, yang kamu sembah Tuhan apanya? Ka'bahnya, tulisan Allahnya. Nah ini nazar nanti. Kemudian iman bil yaumil akhir, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Percaya dengan hari akhir karena apa? Karena ada hari awalnya. Betul sih. Menandakan ada awal, ada akhirnya. Nanti, nah ini dia. Kenapa saya katakan dalam makalah saya yang sangat sederhana tersebut, saya katakan kita harus menghidupkan kembali tradisi nazar. Nazar artinya kita merenung, nazar artinya kita meneliti untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, makhluk-makhluk Allah, sifatnya hudus. Hudus adanya diadakan. Kan begitu? Nah dengan kita mengetahui adanya hari awal penciptaan, mesti ada hari akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya bagaimana? Terbatas segala sesuatu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in qaddarahu taqdira. Kemudian mengenai ada riwayat yang mengatakan bahwa selain wajah itu ada yang yabqa. Kan begitu? Ada riwayat yang mengatakan nar, kemudian al-jannah, ini semuanya kalaupun tidak hancur tetap ada hari akhirnya. Riwayat-riwayat yang mengatakan, nah ini tadi saya sudah jelaskan juga, ada kualitas yang menurun dari ulama-ulama kita, hadis tidak diteliti kembali. Ini belum, karena saya takut nanti benar-benar dibawa ke hutan katanya. Memang panjang. Ketika kita berbicara kualitas ulama, hadis, kalau masalah akidah tuh hadis harus diteliti. Sahih tidak sahih, sehingga bisa dijadikan pegangan. Tetap disebut oleh ulama-ulama kita di dalam referensi-referensi kita. Ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian, loh, Asy'ariyah kan datangnya sebelum adanya hadis tersebut yang mengatakan bahwa yang benar adalah ahlu sunnah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sebagainya. Bagaimana bisa mengklaim bahwa dia adalah firqah najiyah dan semuanya, padahal dia lahir setelah Asy'ariyah. Setelah diteliti pas tidak keluar dari apa yang dikatakan firqah najiyah.
ketika berbicara tentang Al-Quran, ketika berbicara tentang hadis, ketika berbicara tentang poin-poin penting dalam keimanan, persis dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat beliau, yang dicontohkan oleh para sahabat beliau. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya mengenai tasbih. Tadi saya katakan tasbih dan tajsim. Di sebagian tempat dan di banyak tempat masih mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan. Kadang diajarkan seperti itu. Tetapi kita, ini kadang-kadang kita tidak tahu tubuh kita sendiri. Ada namanya tafwid, ada namanya takwil. Tafwid artinya kan menyerahkan, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jawharatul Tauhid, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum at-tanziha. Setiap nafs awhama tashbiha, yang secara zohirnya mengarah kepada tasbih. Awilhu, takwillah. Au fawwid, ataupun tafwid. Kalau mengatakan ya ada tangan, tetapi zohir ghairu murad. Karena kalau kita paksakan Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, Tuhan punya ini, punya itu, komplit. Akhirnya secara tidak disadari, sengaja ataupun tidak disengaja, orang yang mendengar mempunyai gambaran bahwa Tuhan itu bermata, cuman matanya besar barangkali. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi ubadus suwar, para penyembah gambaran yang ada di benaknya. Ubadus suwar, al-mujassimah ubadus suwar, mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka sembah bayangan yang ada. Tuhan punya mata, cuman matanya beda. Tuhan punya kaki, Tuhan punya ini, Tuhan punya itu, tetapi kan paling tidak tuh tasbih. Oleh sebab itu betul kalau tidak mau mentakwil, tetapi langkah yang akan menyelamatkan kita dari tasbih dan tajsim dengan mentafwid. Maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bi muradihi. Kita numirruha kama ja'at. Kita meyakininya, menyebutnya sebagaimana riwayat yang datang kepada kita dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, bila takyifin wala, tidak menyerupai, tidak sama, tidak serupa. Laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi. Yang serupanya aja enggak ada. Laisa kamislihi. Jadi kalau memang diajarkan di beberapa tempat, kita harus hati-hati jangan sampai orang yang diajarkan mempunyai gambaran bahwa Tuhan berorgan tubuh. Ini yang saya maksud dengan tajsim dan tasbih. Karena itu yang akan merusak kesempurnaan ketuhanan. Akhirnya Tuhan jadi mirip-mirip. Itu berbahaya. Kemudian apakah dikatakan nazar atau taklid orang yang mengatakan ketika ditanya, Tuhan dari, kamu percaya ada Tuhan? Percaya. Dari mana? Karena ada makhluk-makhluknya. Orang kita melihat makhluk-makhluk, kalau tidak ada yang menciptakan bagaimana? Jangan berhenti di situ. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai kata-kata yang singkat dan padat. Dari mana kamu mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui dari hudusul awalim. Alam bersifat hadis ataupun hudus, baru ada yang menciptakan. Kalau kita bilang Allah ada karena makhluk-makhluknya ada, ini kan berarti adanya bergantung untuk menepis hudusul awalim. Udah cukup. Kalau kita paksakan, nah ini masih masuk dalam kategori taklid. Karena ketika ditanya lagi dia akan terjebak. Karena dia masih ikut. Tapi kalau dia nazar, dia renungkan, oh iya ya, kalau saya bilang begitu, kalau saya bilang karena ada makhluk-makhluknya, kok Tuhan jadi karena makhluk-makhluknya? Nah ini yang disebut dengan nazar. Jadi meneliti kembali secara dalam. Jangan sampai tujuannya sih benar untuk mengatakan Tuhan ada, iya.
Tapi ketika dia mengutarakan lalu berargumen, argumen yang dia gunakan justru menjebloskan dia, menjerumuskan dia, dan menjerat dia kepada sesuatu yang dia tidak yakini sebetulnya. Kalau kita tanya, memang kamu meyakini Tuhan bergantung kepada makhluknya? Tidak. Caranya bukan berkata seperti itu. Tuhan ada, buktinya apa? Hudusul awal. Alam ini ada dari tiada. Ada yang mengadakan. Karena ada makhluk-makhluknya, berarti Tuhan bergantung kepada makhluk-makhluknya? Tidak. Jadi masih dalam kategori taklid yang menyatakan seperti itu. Tapi kita harapkan jangan kita pertama, ini saya dari awal saya sudah berniat jangan sampai terus kita mencemoohkan, kita mencela, kita mencaci, jangan. Kalau kita mengetahui sesuatu yang benar, kawan kita salah, jangan kita jadikan kesalahan kawan kita ini sesuatu untuk kita membanggakan diri ataupun mencela yang lain. Kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kemudian pertanyaan yang paling bombastis. Bagus sekali, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Bingung. Saya ingat dosen saya bilang apa? Kalau dosen tidak bisa bikin bingung mahasiswa, berarti dosen belum sukses. Bingung, dari bingung baru diarahkan. Karena kalau sudah tahu seperti bayi tinggal makan aja. Jadi banyak sekali memang kekurangan dari makalah yang sangat sederhana ini, berhubungan juga dengan waktu yang sangat singkat ketika saya menulisnya, sehingga banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, di antaranya mengenai ta'rif. Memang kalau saya berbicara lebih panjang lagi, itu nanti akhirnya menjadi buku ini adalah yang saya buat ini garis besar dari buku yang akan kami terbitkan. Jadi rangkumannya seperti ini. Dan memang seminar bukan karena hanya makalahnya saja, tapi dengan audiens seperti ini yang menjadikan lebih hidup dan menambah pengetahuan, juga membuka wawasan. Jadi memang saya akui dan terima kasih sekali banyak kekurangan-kekurangan yang didapat di dalam tulisan yang sangat-sangat sederhana tersebut. Dari mulai ta'rifnya tidak ada. Kalau saya buat ta'rif lagi, berapa kalimat yang harus saya ta'rif? Karena saya ketika diberitahu oleh panitia, yang hadir ini semuanya terpelajar dan sebagian besar asatizah. Nanti kalau saya buat ta'rif satu persatu, nanti dipikir saya menyinggung ataupun menganggap yang lain tidak paham. Wah, ini kok ta'rifnya sampai banyak sekali, dipikir kita nggak ngerti apa di Madura kita lebih alim dari di Jakarta. Kemudian kaidah dalam penulisan itu tidak baku dilihat dari audiennya saja. Yang penting memang banyak kekurangan. Terima kasih atas masukan tersebut. Yang berhubungan dengan Asy'ariyah tadi yang bingung karena banyak sekali yang dibahas, kemudian tidak ada akhirnya. Secara sederhana, latar belakang itu masuk dalam pendahuluan. Secara sederhana. Kenapa sih saya nulis ini? Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi dalam kurung itu Asy'ariyah, karena saya berbicara di hadapan para asatizah Asy'ariyah, maka yang saya maksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tantangan untuk kaum Asy'ariyah. Lalu solusinya apa untuk kaum Asy'ariyah? Begitu yang saya maksud. Latar belakang bisa dikatakan masuk dalam pendahuluan dan memang itu adalah latar belakang. Kemudian khotimah secara singkat menyebut solusinya. Karena kalau misalnya saya bilang kita harus bikin satu lembaga seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu akan panjang. Tetapi garis besar yang saya sebutkan di situ mudah-mudahan itu sudah bisa memberikan satu pandangan yang menambah wawasan kita dan memberikan kepada kita pengetahuan. Lalu membuka kepada kita sesuatu yang mungkin tidak pernah terbuka ataupun belum terbuka. Saya rasa ada tanggapan dari Akhina? Boleh. Di sini Ahlus Sunnah tanpa memberikan definisi atau ta'rif itu cukup berbahaya itu.
Karena kalau mengingat, kita contohkan misalnya seperti Yahudi, di ahli sunnah apa namanya, ummati, arti itu kira-kira begini, umatku terpecah kepada itu Tetap tarik. terpecah kepada 73 ya. Itu hadisnya tidak penting, pengamalannya yang penting. Itu satu ya. Sebenarnya yang lebih penting lagi, makalahnya hanya 2 lembar, tidak memenuhi syarat gitu loh. Memang karena ustadz itu laki-laki ya, suka yang kecil-kecil ya, pendek-pendek gitu. Kalau ustadzah biasanya yang suka yang panjang-panjang ini. Terima kasih. Jadi di sini demikian juga dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tadi terbagi kepada kembali lagi terbagi kepada 73 golongan, 72 golongan tidak selamat, 1 yang selamat kan gitu, masuk surga gitu ya. Kalau itu dibicarakan maka orang lain pun punya seperti itu, seperti agama Majusi, agama Yahudi juga. Agama Yahudi itu 72 golongan itu sama. Terus agama Nasrani juga punya firqah di sana. Majusi juga punya firqah, jangan dihilangkan itu. Di Islam ada ahlu sunnah, kata Nabi, ahlu sunnah wal jamaah kan. Di situ semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Di sini tidak ada penjelasan mau diarahkan kemana ahli sunnah wal jamaah di sini, karena semua, misalnya Nahdlatul Ulama ya, itu ahli sunnah itu. Muhammadiyah ahli sunnah. Coba katakan kepada Muhammadiyah tidak ahli sunnah, marah mereka itu. Demikian juga sebaliknya NU kan. Di sini ahli sunnah di sini tidak jelas. Karena semua orang pun mengaku ahlu sunnah, karena takut tidak selamat, ya kan? Supaya masuk, supaya selamat, semuanya aliran mengaku ahlu sunnah. Itu loh maksudnya. Berawal dari itu. Terima kasih tadi masukan dari akhina, siapa namanya? Antum? Zuhri. Jadi kalau misalnya 2 lembar saja sudah bikin pusing, apalagi kalau kita melihat metode penulisan itu, kita tidak akan mendapatkan satu jawaban. Karena kalau misalnya Anda mempelajari metodologi penulisan, itu nanti ada banyak versi. Ada versi Amerika, ada versi Prancis. Saya tidak tahu saya mau dihukum dari versi yang mana. Itu satu. Versi bahasa Arab saja. Kan kalau bahasa Arab kan versinya hanya 2 toh. Lugotan, istilahan, titik. Kan gitu. Kalau ndak mau panjang, lugotannya buang jauh-jauh ya. Yang pendek saja, istilahan, titik. Sebentar. Tadi saya datang ke sini, saya meyakini di hadapan saya para asatizah. Jadi akan tidak hormat sekali ketika saya membuat takrif yang seakan-akan yang saya ajak bicara ini tidak memahami. Apalagi dalam kurung tersebut yang saya maksud ahli sunnah, sebagaimana yang dimaksud oleh ulama-ulama adalah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya al-Maturidi. Tapi bukan berarti yang lainnya, kalau memang satu faham, satu arah ketika berbicara mengenai akidah, tidak mesti dia mengatasnamakan diri dia Asy'ari ataupun, tapi kalau memang satu Maturidi namanya al-Maturidiyah. Tetapi apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, itu persis apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di situ dulu, kemudian kita lanjutkan dengan termin yang selanjutnya.